Setelah 1 minggu, gadis itu menghilang bagaikan ditelan bumi. Akhirnya dia kembali memasuki kelasnya yang ramai. Gadis itu memakai sweater oversize. Peraturan di SMA Kencana tidak boleh memakai jaket dan sebagainya di area sekolah. Hanya siswa-siswi yang tergolong nakal dan tak taat aturan yang masih berani memakai jaket. Ara, dua gadis cantik yang sedang duduk di bangkunya mendadak berdiri memeluk gadis bersweater yang baru saja tiba. Gadis itu tidak membalas pelukannya. Malahan Anara sedikit mendorong Caca dan Gaisa. "Galang mana?" tanya Anara dingin. "Is, lo datang-datang nanyain Galang. Kita nih kangen sama lo," Gaisa menggerutu. Lalu terdengar suara berisik dari luar. Dapat gadis itu pastikan itu adu mulut antara Jay dan Zigo. Dan seseorang yang ia cari pasti ada di sana. Anara langsung berlari keluar, tak lupa kedua sahabatnya pun ikut mengekor. Dan benar gadis itu mendapati Galang dan teman-temannya sedang berjalan menuju kelas. "Gue mau ngomong sama lo," ucap Anara sambil menatap Galang. Ara, kemana aja lo?" Zigo tersenyum simpul menatap gadis itu. "Gila, gue kangen sama lo, Ra." Ringo pun ikut-ikutan. "Galang," Anara meninggikan suaranya, karena lelaki itu tidak meresponnya. "Ya udah, ngomong," jawab Galang dingin. "Gak di sini, ikut gue." Anara langsung menarik tangan Galang. Tak peduli teman-temannya akan banyak bertanya soal pasti. "Wah, satu teka-teki lagi nih," cetus Samuel sambil menatap kedua rival itu pergi. 1 minggu gak ada kabar, datang-datang yang dicari si Galang, sahut Aji. "Kira-kira mereka kenapa ya?" tanya Zigo. "Nguping yuk," ajak Jay polos dan mendapatkan tatapan asing dari teman-temannya. Lo kepo boleh, tapi gak usah bego deh," tegur Caca. Anara terus menyeret Galang sampai ujung sekolah. Di sana sepi, tidak ada siapa-siapa. Paling tempat ini ramai kalau jam pelajaran sudah dimulai. Tempat bolos paling aman. Galang menepis tangan Anara. "Ngapain sih lo sampai bawa gue ke sini?" Anara masih menatap lelaki itu. Dia bingung harus bicara bagaimana. "Lo mau ngomong atau mau ngeliatin gue?" "Gue hamil," gumam Anara. Namun terdengar samar-samar oleh Galang. "Apa? Gak denger gue." "Gue hamil," cicip Anara. Galang tidak berasik sama sekali. Tatapannya masih sama seperti sebelumnya, dingin. "Galang, lo kalau mau bercanda jangan soal ginian, gak lucu," tegas Galang. "Apa muka gue terlihat bercanda?" Setelah Anara berkata seperti itu, Galang diam. Menatap lekat wajah Anara dan benar dia tidak menemukan kebohongan. Lo serius?" Anara mengangguk. Lelaki itu mengacak-ngacak rambutnya frustasi. "Terus sekarang gimana?" "Iya, gue hamil." "Kurang jelas." "Lo tahu, Ra, kita masih kelas 2 SMA. Masa depan kita masih panjang. Lo sama gue sama-sama punya mimpi. Jadi, lo gugurin anak itu. Demi masa depan kita," ucap Galang memohon. Anara tersenyum miring. Lalu dia menampar Galang keras. "Setelah gue buat dosa ngelakuin itu sama lo, sekarang lo minta gue bunuh anak ini?" "Galang, gue gak mau. Gak ada cara lain, Ra. Kalau lo gak gugurin anak itu, lambat laun semuanya bakal kebongkar, karena badan lo bakal terus membesar." Anara menggeleng. Dia tetap dengan pendiriannya. "Gue gak mau gugurin anak ini," ucap Anara penuh penekanan. "Terus mau lo apa? Gue nikahin lo gitu?" tanya Galang kesal. Anara diam. Dia tidak mau putus sekolah, apalagi sebagai murid berprestasi.
Tapi sekarang dia merasa malu bila menyebutnya sebagai murid berprestasi, sedangkan dirinya sekarang tak lebih dari kata hina. Kenapa diam? Gak mau kan putus sekolah? Lelaki itu menatap Anara, namun gadis itu memalingkan wajahnya. Tangannya memegang kedua bahu Anara. Terima saran gue demi kebaikan lo sendiri. Anara menepisnya. Galang kesal. Tangannya terkepal lalu menonjok keras tombok yang tak bersalah itu. Buku-buku tangannya berdarah. Terus mau apa? Bentak Galang. Gue gak mau gugur anak ini, dan gue juga gak mau putus sekolah, ucap Anara ketakutan. Galang sekarang menyiramkan. Terserah lo deh, gue pusing, gak ngerti jalan pikiran lo. Galang pergi meninggalkan Anara sendiri, bahkan sampai masalah ini belum menemukan titik temunya. Goyang mamah muda. Pandangan Jay tak lepas dari ponselnya yang sedang menampilkan video perempuan sedang berjoget-joget. Lu dari tadi main TikTok mulu. Tegur Zigo yang enek karena sedari tadi dia menyaksikan Jay. Alay lu, komentar Samuel. Cina, mata lo, dosa. Ringo menyemarahi, namun Jay masih tetap menonton video-video itu. Bagaikan langit, di sore hari, Zigo merampas ponsel Jay. Lelaki itu kesal karena Jay sudah seperti anak alay. Balikin HP gue, dengus Jay. Ngapain sih lo TikTokan, ujar Aji. Gue tuh lagi deket sama cewek, hobinya main TikTok. Dia cuma mau deket sama cowok yang suka TikTok juga. Jadi gue mendalami agar terlihat kayak anak TikTok. Sontak ucapan Jay mengundang galak tawa dari semua teman-temannya. Bah, si Jay turun kasta, teriak Ringo pada Abah, penjual warung yang dijadikan base camp oleh Goals. Nih, denger gue, percuma cantik tapi suka TikTok kan, alay tau gak? Zigo selaku partner fuckboy-nya tak terima bila temannya ini turun kasta seperti yang Ringo katakan. Lo bakal nyesel kalau udah lihat fotonya, ucap Jay sambil merampas ponselnya kembali. Sebentar lagi kesombongan Jay akan keluar, karena teman-temannya sudah berani meremehkannya. Alah, paling cimoy, cetus Aji dan diikuti oleh tawa Samuel. Sembarangan kalau ngomong, tegur Jay. Lalu dia memperlihatkan foto yang ada di ponselnya. Zigo, Samuel, Aji, Ringo ternganga melihat gadis bersurya panjang yang ada di ponsel Jay. Zigo merebut ponsel Jay. Ia menatap lekat foto itu. Gila, bening amat. Dapat dari mana lo? Buat gue deh, dapat dia, gue berhenti jadi fuckboy. Jay merebut kembali ponselnya. Mau mati lo, perjuangan nih, gue dapetin dia. Jangan ngeremehin anak TikTok makannya. Gak semua anak TikTok itu harus samain sama cimoy. Buat gue deh Jay, cewek lo kan banyak, ucap Aji. Buat gue aja, kasihan nih gue jomblo, sabar Ringo. Kagak ada, apaan? Gue cari cewek TikTok aja deh, kan muka gue kak, jauh beda sama Galang, ucap Zigo pede. Anak biawak aja tahu kalau gue itu lebih ganteng daripada lo. Jay tak mau dirinya lebih unggul daripada Zigo, secara mereka adalah rival dalam fuckboyan. Jadi mereka selalu besar kepala dan membanggakan dirinya sendiri. Padahal Samuel yang lebih tampan setelah Galang. Semua tampan, tapi urutannya begini. Galang, Samuel, Jay, Zigo, Ringo, dan Aji. Dari mana lo? Tanya Samuel pada Galang yang baru saja tiba. Tubuhnya bau alkohol tapi tidak terlalu menyengat. Kenapa Galang mabuk di sore hari seperti ini? Lo kayak anak kemarin sore aja, Lang. Pakai acara mabok jam segini. Tanggung amat, gak ada sensasinya, ledek Ringo, namun Galang menatapnya tajam seperti mangsa yang akan dia makan. Galak amat Pak Bos, ucap Jay. Lo kenapa sih? Tanya Aji. Berisik, banyak tanya, kata lelaki itu. Udah mah, bolos, datang-datang bawa whisky. Terus marah-marah, komentar Zigo, tanpa takut disemprot oleh Galang. Iya, kayak yang habis ngehamilin anak orang aja,
Celetuk Jay berniat bercanda. Namun Galang langsung menatap Jay dengan sorotan mata yang tajam. "Dih, baper lu," celetuk Jay. Berisik, Galang melayangkan tatapan tajamnya pada 3 lelaki perusuh di depannya ini.